Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gendra Kawijaya dari Program Studi Pendidikan Sejarah 2018. Hari ini saya akan mengajar tentang perkembangan teknologi manusia purba di SMA Negeri 36 Jakarta untuk kelas 10 IPS 3. Mari kita lihat ya perkembangan teknologi pada manusia purba kali ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tuh adalah agar kita mengetahui ya, bagaimana sih kehidupan serta perkembangan teknologi pada masa manusia purba. Karena masa manusia purba pun teknologi itu ada. Ya, walaupun tidak seperti pengertian teknologi yang kita kenal ya pada zaman sekarang, yang anak-anak pada tahu zaman sekarang ya, yaitu seperti handphone, televisi, mobil ya. Pada zaman dulu teknologi itu lebih jadul. Ya, teknologi itu seperti alat menumbuk, alat perang, ya, pisau seperti itu ya. Nah, untuk absen hari ini, absennya ada di Google Classroom ya. Kalian bisa mengasem dan Google Classroom jangan lupa ya mengabsen seperti minggu-minggu kemarin ya. Bapak ingatkan selalu jangan lupa absen di Google Classroom. Ya. Nah, seperti biasa ya kita menggunakan Zoom dengan PPT ya. Dengan sebenarnya Bapak ingin itu ya melakukan debat ya. Cuman karena sebentar lagi selesai ya, dan waktu itu kita kepotong karena adanya PTM, jadi kita tidak bisa melakukan debat. Berarti hari ini seperti biasa kita hanya menggunakan Zoom ya. Dengan biasa lah Bapak ngomong, kalau ada yang bertanya ya bertanya ya. Ya. Jangan lupa kalau ada yang mau bertanya, Bapak akan selalu nilai ya, dan nilai-nilai kalian itu untuk ulangan sudah Bapak periksa ya, dan PR serta latihannya. Lihat ada zaman batu tua atau zaman batu dan tulang, atau yang biasa disebut Paleotikum ya. Nah, pertama itu ada namanya kebudayaan Pacitan. Nah, kebudayaan Pacitan ini ditemukan oleh von Koenigswald ya di Pacitan, Jawa Timur. Ya. Di Jawa Timur nih, di Pacitan. Oke, makanya namanya kebudayaan Pacitan ya. Nah, kalau kita lihat di atas ya, alat batu ini ya, jadi mereka menggunakan teknologi dari batu ya, disebut kapak genggam atau kapak perimbas, atau bahasa Inggrisnya chopper. Nah, ini bahasa Inggrisnya chopper ini harus kalian ingat ya, nama bahasa Inggrisnya, karena sangatlah penting ya, karena kadang pertanyaan ada kapak perimbas atau chopper. Ya harus kalian ingat. Gunanya adalah untuk menusuk binatang dan atau menggali tanah serta mencari umbi-umbian. Ya. Jadi menggali tanah ya untuk mencari umbi-umbian ya, atau mungkin mencari makanan-makanan serangga-serangga ya pada zaman itu. Nah, selanjutnya masuk ke zaman batu tua ya. Nah, alatnya kita lihat merupakan terbuat dari tulang ya. Nah, tulang ini bisa identik dengan namanya kebudayaan Ngandong ya. Karena ditemukannya di Ngandong ya. Terus ada juga di Sidoarjo dan Ngawi ya. Alat tulang ini biasa kita sebut flex ya. Flex ya. Karena selain batu, tulang merupakan hal yang paling keras ya di alam, yang bisa ditemukan alam pada saat itu, karena waktu itu metal belum ditemukan ya. Jadi hanya bisa mengandalkan batu dan tulang ya. Yang selanjutnya adalah yang digunakan untuk mencari ikan dan menggali tanah saat mencari umbi-umbian ya. Mencari umbi-umbian, menggali tanah masih seperti sebelumnya. Tapi kita lihat di sini ada mencari ikan ya. Berarti kebanyakan mereka hidup di pesisiran sungai ya, seperti Bapak sudah kasih tahu minggu kemarin. Yang manusia purba itu hidupnya di sekitaran air, terutama sungai ya. Selanjutnya ada zaman batu tengah atau Mesolitikum ya. Nah, disebutnya zaman pantai dan gua ya. Kebudayaan Kieau-Meninger atau dapur sampah ya. Ini Kieau-Meninger ini merupakan bahasa Jerman ya. Sorry, maaf, bahasa Belanda ya. Ditemukan oleh von Steenkenvels di Aceh sampai Medan dalam bentuk bukit kerang. Jadi kayak bukit, kayak semacam tembok ya. Semacam tembok seperti itu. Ya, jadi isinya itu kerang-kerang ya. Nah, mereka menggunakan alat berburu ini disebutnya kapak genggam atau kapak Sumatera ya. Kalian ingatnya kapak Sumatera aja ya,
atau yang biasa disebut pebble. Ya, pebble ingat ya, pebble. Oke, bahasa Inggrisnya harus kalian ingat. Nah, yang terbuat dari karang, terbuat dari kerang, tahu kan ya? Kerang ya, karena kan kerang lumayan keras ya. Kalau kalian jalan-jalan ke pantai gitu ya, kalian pasti merasakan pernah nggak sengaja nginjek kerang, itu tajam ya. Ya, digunakan untuk menumbuk dan menghaluskan jamu. Ya, berarti modelnya mirip-mirip kayak ulekan lah ya. Indonesia masih masih banyak yang menggunakan ulekan ya, seperti itu. Selanjutnya masuk ke kebudayaan Abis Roche. Ya, ditemukan oleh von Steenkanvelos ya, di Sampung Ponorogo. Ya, di semua ini dalam gua. Ya. Nah, di dalam situ ditemukan banyaknya flags, ya, ujung panah, serta alat menggiling. Ya, bisa di kanan, yang kiri itu ujung panah. Baik, ya. Ya, selanjutnya ada manusia itu mengenal api, ya. Nah, api itu mulai ditemukan pada manusia zaman Homo erectus ya. Zaman Homo berarti yang kita tahu itu ya udah mulai agak modern ya. Nah, api itu digunakan buat apa sih? Nah, yang pertama untuk menghangatkan diri ya, karena hidupnya masih di gua ya, belum ada rumah tetap gitu mungkin ya. Ya. Terus apalagi kalau malam hari ya di daerah gurun, di daerah pegunungan itu sangat dingin ya. Jadi api itu sangat bagus ya untuk menghangatkan diri. Mungkin kita sekarang udah jarang ya menggunakan api ya untuk menghangatkan diri ya. Biasanya menggunakan AC atau pemanas mungkin ya. Selanjutnya tentu saja memasak makanan ya. Karena makanan yang dimasak itu proteinnya lebih tinggi ya, lebih mudah dicerna oleh tubuh ya, sehingga manusia itu bisa lebih sehat dan lebih kuat. Selanjutnya ada sumber penerangan ya. Api sebagai sumber penerangan itu masih kita pakai mungkin sampai beberapa ratus tahun lalu ya, menggunakan lantern ya, yang biasanya pakainya minyak ya, minyak tanah dan api ya. Digunakan penerangan masih. Jadi kita ya api sebagai penerangan itu masih baru-baru ini aja, baru-baru ini saja sudah tidak digunakan. Selanjutnya ada untuk membuka lahan ya dengan cara membakar ya. Tapi hal ini sudah tidak bisa dilakukan lagi ya. Karena kalau kalian lakukan ya, terutama di Indonesia, kalian bisa ditangkap ya. Ya seperti kejadian-kejadian pembukaan lahan ya di Kalimantan sana dengan menggunakan api untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Ya. Selanjutnya adalah melelehkan logam ya, yang akan nanti kita bahas ya di zaman logam. Ya, tentu saja ya, yang kita tahu melelehkan logam pasti menggunakan namanya api. Dan selanjutnya adalah senjata pertahanan ya. Karena makhluk apapun ya kalau terkena api pasti kepanasan ya. Jadi ini bisa jadi kalau di malam hari atau di hutan ya lagi berburu, ini sebagai senjata pertahanan terakhir ya. Jadi kita bisa langsung ambil saja ya kayu yang sudah ada apinya di atasnya, lalu kita arahkan ya ke arah hewan buas. Selanjutnya zaman batu baru ya, atau disebut Neolitikum. Ya, ini udah masuk zaman food producing ya. Yang pertama adalah kebudayaan kapak persegi ya, yang ditemukan oleh von Hengelbern ya di Palembang, Bogor, Tasikmalaya, dan di lereng Gunung Ijen ya. Nah, kapak persegi ini atau tarah atau yang biasa disebut tatah juga merupakan kapak besar persegi yang sudah diberi tangkai dan digunakan sebagai cangkul atau pacul ya. Jadi ini batu ya, kalian tahu lah gambarannya cangkul atau pacul itu kayak gimana ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang sudah menggunakan besi, logam, zaman dulu masih menggunakan batu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan kapak lonjong. Ya, ini ditemukan di Papua ya dan di sekitaran Minahasa. Ya. Kapak lonjong ada yang besar ya atau yang bisa disebut Walzenbell, dan ada yang kecil yang bisa disebut plain bell. Nah, ini sudah diasah dan digunakan sebagai cangkul. Selanjutnya ada gerabah ya, sebagai jenis perhiasan. Ada juga jenis-jenis perhiasan seperti kalung batu yang juga sudah ditemukan. Nah, kebudayaan ini sudah menggunakan berbagai macam batu. Jadi di kebudayaan ini sudah mengetahui bahwa batu itu nggak hanya satu jenis, banyak jenis-jenis batu ya. Dan penggunaan batu-batu itu berbeda-beda tergantung jenis batunya. Ya, seperti yang kita gunakan sampai zaman sekarang ya. Mungkin lantai masih menggunakan granit ya, itu menggunakan batu ya. Itu berbeda dengan batu yang ada di ulekan. Nah, selanjutnya zaman logam. Itu zaman perunggu ya.
Ini disebutnya kebudayaan kapak lonjong, ya. Nah, zaman logam di Indonesia tidak melewati masa tembaga, mereka langsung ke perunggu ya. Beda dengan Eropa ya. Di Eropa itu melewati masa tembaga, tapi di Indonesia tidak melewati itu. Langsung saja masuk ke perunggu. Nah, selanjutnya ada benda seperti narakara, kapak corong, dan moko ya. Ya. Oke. Mungkin itu aja ya, sekian ya penjelasan manusia purba untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya setelah ini presentasi anak-anak ya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih, Pak? Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, jadi manusia itu bertahap-tahap ya, mulai dari zaman batu hingga zaman logam. Jadi tidak instan ya perkembangan teknologi seperti yang kita tahu. Ya. Jadi kebudayaan manusia purba itu masih sangat primitif, ya, menggunakan apa aja yang di dalam, ya. Belum bisa menggunakan hal-hal yang maju ya seperti zaman sekarang. Oke, baik. Ya sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.